Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah ada di penghujung pembelajaran IPAS bab 4. Kita diajak mengenal bumi. Nah, di bab 4 ini setelah kalian belajar bab 4, apa yang sudah kalian ketahui dari sebelum bab 4 kalian nggak ngerti tentang sesuatu, setelah belajar tentang bab 4 mengenal bumi ini, apa yang sudah kalian ketahui? Bumi itu bentuknya gimana sih? Bumi terlihat bentuknya seperti bulat, seperti bola. Yang nampak itu hanya ada apa aja? Daratan dan lautan. Tapi setelah didekati, setelah kita ada di ketinggian yang lebih rendah lagi, ternyata permukaan bumi itu penampakannya macam-macam ya. Nah, penampakan bumi itu secara garis besar dibagi jadi berapa? Jadi 3. Coba siapa yang bisa sebutkan? Tangan aja dulu. Yuk, Mbak Haira. Litosfer, daratan, hidrosfer perairan, dan atmosfer udara. Kalau litosfer itu, yang dimaksud litosfer itu kenampakan alam yang bagaimana? Apa aja sih yang masuk litosfer itu? Gunung, pantai, bukit, dataran tinggi, dataran rendah, dataran rendah, lembah. Oke. Kalau hidrosfer, laut, angkat, ya Mbak Safa. Laut, danau, sungai, rawa-rawa. Nah, sekarang yang di atas permukaan bumi nih. Nah, ini apa namanya? Di atas permukaan bumi? Atmosfer. Nah, atmosfer itu ada susunannya nggak? Ada. Coba siapa yang mau sebutkan susunan? Ya. Betul, gimana yang lain? Betul. Oke. Yang paling dekat dengan permukaan bumi apa? Troposfer. Baik. Nah, yang kalian ketahui tentang lapisan ozon? Siapa yang mau jawab? Lapisan ozon adalah lapisan yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet atau sinar UV. Sinar UV dari cahaya matahari. Yang harus kita lakukan untuk menjaga lapisan ozon ini. Lapisan ozon bisa menipis ya? Iya. Bisa rusak ya? Iya. Apa kegiatan manusia yang bikin lapisan ozon ini menipis? Oh, nanti jadi rusak. Apa? Pembakaran ya. Pembakaran yang ada di bumi, pembakaran. Penggunaannya apa? Freon. Menggunakan AC. BPO. Penggunaan? Apa tuh BPO? Bahan perusak ozon. Itu apa aja ya BPO ya? Contohnya? AC, pengaruh ruangan. Kenapa kok penggunaan AC misalnya itu pendingin itu kok bisa berakibat bisa merusak lapisan ozon? Atau disingkat CFC, karena AC itu menggunakan CFC atau klorofluorokarbon. Nah, itu bahan pendinginnya. Memang kita dingin, tapi dia menggunakan zat CFC yang kemudian dari zat itu dilepas ke udara. Nah, setelah dilepas ke udara itu menembus lapisan ozon. Mengenai lapisan ozon itu yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Sebagai pelajar, kalian bisa melakukan apa supaya kita tetap punya usaha menghindari menipisnya lapisan ozon? Memakai sepeda listrik. Iya, tapi kalian kalau pakai sepeda motor memang belum boleh ya. Iya. Jadi yang pakai sepeda ya kayak kakak-kakak bisa pakai sepeda listrik. Kalau kalian belum boleh pakai sepeda motor. Supaya menghindari
aja kalau rumahnya deket ya. Jalan kaki. Terus apa lagi? Naik sepeda. Mas Nafil naik apa? Beca. Beca ya. Oke. Satu, naik kendaraan yang tidak menghasilkan pembakaran. Kemudian apa lagi? Membawakan sampah dari Apa? Pakai kipas angin, nggak pakai AC. Kalau kita pakai AC nggak? Nggak. Buka apa? Buka jendela biar anginnya mengalir. Oke, tuh. Apa lagi? Sampahnya diapakan? Diolah, dipilah dulu, dipilah ya. Setelah sampah dipilah, terus diapakan? Diolah. Kalau sampah ya plastik kita gunakan untuk apa? Yang kira-kira digunakan untuk apa? Kalau kalian? Dibuat ekobrik ya. Udah bikin kan kita? Jadi plastik, potongan plastik, saset-saset yang apa? Kecil-kecil. Digunting, masukin botol jadi ekobrik. Terus kalau gelas-gelas plastiknya diapakan? Dia yang di sekolah dikumpulin. Habis dikumpulin diapakan itu? Dijual ya? Dijual. Setelah dijual itu nanti dibawa ke pabrik, diolah di pabrik jadi barang lagi. Ya. Terus sampah saset, kemarin kita udah ngolah sampah saset, nanti kan dibuat apa itu? Anyaman. Dibuat kerajinan anyaman ya, tapi belum selesai. Tadi kapan kita lanjutkan? Besok kita lanjutkan. Nah itu salah satu cara menghindari sampah plastik dibuang di alam, apalagi sampai dibakar. Pembakaran sampah plastik itu sangat berbahaya. Asap gas yang keluar, yang lepas ke udara itu menjadi perusak. Nah, karena itu sampah plastiknya harus diolah. Materi yang kedua, materi yang kedua tentang permukaan bumi kita. Permukaan bumi kita yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, ya kan? Ya. Perubahan permukaan bumi dari waktu ke waktu itu disebabkan oleh dua faktor secara garis besar. Apa? Satu, faktor alam. Yang kedua, faktor manusia yang berkegiatan di bumi. Coba Bu Deni minta tolong, ayo. Yang kemarin kita kan sudah ngerjakan ini kan tugas kegiatan manusia yang bisa membuat perubahan pada permukaan bumi. Siapa yang mau bacakan? Rega mungkin? Ya, coba Mas Rega. Membuka lahan pertanian dengan membakar hutan. Oke, sebentar. Berarti awalnya permukaan bumi itu berupa hutan. Kemudian berubah menjadi lahan pertanian. Oke, satu. Contoh kedua. Membuat tambak ikan. Membuat tambak ikan. Awalnya bisa berupa apa tuh? Sungai atau pantai. Kemudian karena kegiatan manusia berubah menjadi tambak ikan. Ada lagi? Contoh selanjutnya. Membuka lahan peternakan dengan membakar hutan. Awalnya hutan, kemudian mau membuat lahan peternakan. Oke. Terus, nah sekarang kita tengok nih, yang kita tempati ini. Ini yang kita tempati ini adalah perumahan, ya kan? Ini perumahan. Ini dulunya apa ya sebelum jadi perumahan? Sawah ya. Berarti karena kegiatan manusia membuat lahan perumahan yang awalnya lahan ini berupa sawah menjadi area perumahan. Berubah. Yang ketiga, tadi kita belajar tentang siklus air. Dan ketahui apa yang dimaksud dengan siklus air.
ya? Perputaran dari bumi ke atmosfer. iya, perputaran air dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi, ke atmosfer lagi, kembali lagi. Nah itu disebut apa disebut? Siklus air. Proses yang terjadi pada siklus air. Tadi Mbak Nabila mau jawab itu. Coba apa aja Mbak? Evaporasi Atau penguapan air. 2. Transpirasi atau penguapan air pada tanaman. Ya. 3. Kondensasi atau awan mengalami pendinginan. 5. Resipitasi atau turunnya air. 6. Hujan ya. 6. Infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah. Oke. Dari yang sudah kita pelajari tentang bumi, struktur bumi, kemudian menjaga bumi dan atmosfernya, pesan kalian untuk menjaga bumi ini dan atmosfernya. Satu, siapa yang mau nih? Yuk. Satu, sebagai pelajar kita harus memilah sampah. Bagus. Ayo teman-teman kita memilah sampah. Mengolah sampah, memilah sampah, mengolah sampah, menanam pohon. Terus kira-kira bisa nggak kita laksanakan nih? Bisa ya? Insya Allah kita bisa ya. Kita menjadi generasi menjaga bumi. Kenapa? Karena bumi tempatnya kita tinggal. Jadi teman-teman, kita pelestarian bumi dan atmosfernya Dengan cara menanam pohon, memilah sampah, mengolah sampah. Oke, itu yang bisa kita lakukan sebagai pelajar. Nah, baik anak-anak, kita sudah belajar materi bab 4. Semoga pelajaran bab 4 ini nggak cuman kita pelajari, tapi betul-betul menjadikan kita sadar bahwa bumi yang kita tempati ini harus dijaga, permukaannya juga udaranya. Oke, semoga akhir dari pembelajaran 4 ini betul-betul memberi makna dan membawa berkah. DN Pabian 4 Ceria!